Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi datang dari Forum Guru Prioritas Pertama Negeri Swasta ya. Jadi di sini ada 10 informasi mendesak dari Bu Hasna dan FG PPNS setelah beraudiensi dengan Kemendikbudristek pada tanggal 20 Maret 2023 terkait P1, P2, P3 dan pelamar umum tanpa penempatan. Jadi sebenarnya FG PPNS itu sejak tanggal 20 Maret kalau tidak salah itu mengadakan audiensi dengan Kemendikbudristek. Terbukti di foto profil atau di foto yang admin tampilkan di sini. Di sini ada Ibu Hasna ya. Nah, kalau yang ini Ibu Hasna ini teman-teman ya. Nah, jadi ini Ibu Hasna ya yang jilbab merah, kemudian ini Prof Nunuk ya yang jilbab kuning, kemudian ini yang 3 orang admin kurang tahu siapa namanya, jelasnya mereka semua ini adalah pejuang-pejuang yang memperjuangkan nasib guru honorer. Dan di sini kita lihat keakraban antara FG PPNS dengan Kemendikbudristek ya. Ini sangat luar biasa ya. Jadi boleh kita kata FG PPNS ini adalah perpanjangan tangan guru honorer ke Kemendikbud sebenarnya ya. Ini kita bisa katakan seperti itu. Jadi ini sangat luar biasa ya. Segala aspirasi baik itu P1, P2, P3, P4 guru honorer negeri dan guru honorer swasta itu FG PPNS tidak beda-bedakan teman-teman ya. Tidak membeda-bedakan dan memperjuangkan, intinya memperjuangkan guru honorer. Nah, di sini terbukti ada 10 info mendesak dari Bu Hasna FG PPNS setelah beraudiensi dengan Kemendikbudristek Bapak Ibu ya. P1, P2, P3 tanpa penempatan. Simak info FG PPNS berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini kami dapatkan file laporan singkat audiensi Kemendikbudristek dengan FG PPNS ya. Jadi baru-baru saja ya tanggal 20 Maret kemarin ada audiensi antara Kemendikbudristek dengan Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta ya. Jadi audiensi antara Bu Hasna FG PPNS dengan Kemendikbudristek. Admin sebenarnya sudah dapatkan filenya ini jauh-jauh hari sebelumnya dari FG PPNS langsung ya. Bahkan admin dapatkan filenya ini langsung dari ketua umumnya Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta ya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu Bapak Ibu ketahui bahwa laporan singkat audiensi Kemendikbud 20 Maret 2023 ini bisa menjadi salah satu rujukan kita ke depannya Bapak Ibu ya, bagaimana nasib P3K guru tahun 2023 nanti. Jadi untuk tanggal 20 Maret yang pertama, untuk tanggal 20 Maret 2023 itu sudah ada pembukaan aplikasi e-formasi oleh BKN. Jadi Pemda di bulan Maret ini mulai tanggal 20 Maret 2023 itu sudah bisa mengajukan formasi, sudah bisa mengusulkan formasi melalui aplikasi e-formasi. Nah, jadi Kemendikbudristek menghimbau agar seluruh Pemda bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin teman-teman ya, bisa mengajukan formasi semaksimal mungkin agar nantinya P1, P2, P3 dan P4 di tahun 2023 itu bisa tuntas semua Bapak Ibu ya menjadi ASN P3K. Kemudian yang kedua adalah pengurus daerah harus lebih intens mendekati Pemda untuk mendorong agar Pemda membuka formasi untuk seleksi P3K 2023. Ini yang admin katakan tadi bahwasanya bagaimana kolaborasi antara pengurus daerah, dalam hal ini FG PPNS mungkin juga termasuk, kemudian Kemendikbud bagaimana mendekati masing-masing Pemda agar Pemda mau membuka formasi untuk seleksi P3K 2023. Nah, kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu? Karena P1, P2, P3 tidak bakalan bisa dituntaskan kalau formasi selalu kurang. Seperti itu ya. Kemudian kabar baiknya di sini di poin ketiga. Untuk P1 yang sudah turun ke P3 tidak usah khawatir karena status P1
tidak akan hangus. Nah, ini kabar gembira bagi P1 kemarin yang turun status tetapi tetap tidak mendapatkan penempatan. Jangan khawatir, status P1 Bapak Ibu itu tidak hangus dan akan kembali digunakan status P1-nya pada saat perekrutan P3K guru tahun 2023 nanti. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui, untuk bahasa Inggris dan PGTK akan masuk ke SD sebagai guru kelas. Ini menunggu persetujuan Pak Menteri Kemendikbudristek, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sisa menunggu apakah Mas Nadiem Makarim akan menyetujui apabila bahasa Inggris dan PGTK bisa masuk menjadi guru SD. Wow ya, jadi sebenarnya ijazah PGTK, pendidikan guru TK, banyak yang menuntut juga supaya bisa menjadi guru kelas SD Bapak Ibu ya. Apalagi bahasa Inggris, karena di SD banyak guru bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Nah, inilah yang diperjuangkan juga oleh FGPPNS, bagaimana bahasa Inggris dan PGTK itu bisa linear sebagai guru kelas SD. Dan kita sisa menunggu persetujuan dari Menteri Kemendikbudristek, dalam hal ini Mas Nadiem Makarim. Amin ya, mudah-mudahan saja betul-betul direalisasikan Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, P1 tidak boleh ditempatkan pada sekolah yang memiliki honorer dengan status P2, P3 di sekolah induk. Jadi ini kabar gembira bagi guru yang berstatus P2 dan P3 ya. Dari hasil audiensi antara Kemendikbud dengan siapa ya, dengan FGPPNS, di sini dikatakan di poin kelima, Bapak Ibu perhatikan, P1 tidak boleh. Jadi di sini pelamar prioritas 1 ya. Pelamar prioritas 1 tidak boleh ditempatkan pada sekolah yang memiliki honorer dengan status P2 dan P3 di sekolah induk. Jadi P1 logikanya itu tidak bisa atau tidak boleh menggeser posisi daripada P2 dan P3 di sekolah induknya. Coba bayangkan ya, bagaimana FGPPNS memperjuangkan P2 dan P3 juga. Ini membuktikan teman-teman ya, FGPPNS itu tidak membeda-bedakan antara P1, P2, P3 dan pelamar umum. Semua diperjuangkan. Ini yang saya suka dari FGPPNS Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, untuk jam mengajar diharuskan minimal 18 jam pada mapel yang diampu ya. Jadi bagi P1, P2, P3 itu untuk jam mengajar minimal 18 jam ya pada mapel yang diampu. Tapi kalau menurut admin pribadi, yang poin 6 ini masih sangat terlalu berat teman-teman ya. Ini masih berat menurut admin, karena kebanyakan saya lihat guru honorer itu mengajar itu sangat kurang jam mengajarnya. Kalau misalkan dipaksakan minimal harus 18 jam mengajar, ini tentunya banyak yang susah untuk ikut P3K Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan saja untuk poin ke-6 ini ada pertimbangan ya. Karena ini kan baru lapsing audiensi. Ini baru audiensi, ke-10 poin ini belum tentu dilaksanakan juga. Seperti itu ya. Jadi kemudian nomor 7, Pemda yang tidak mengusulkan formasi maka tidak akan diundang untuk mengikuti Rakornas. Jadi ingat Bapak Ibu, jadi pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi, nantinya itu tidak akan diundang mengikuti Rakornas. Kemudian untuk P1, P2, P3 diangkat berdasarkan kebutuhan di Pemda masing-masing. Jadi bagi pelamar P1, P2, P3 nantinya itu diangkat menjadi ASN itu berdasarkan kebutuhan di Pemda masing-masing. Kemudian untuk P2 dan P3 yang status notifikasi tanpa penempatan berarti tidak lulus ya, berarti tidak lulus. Kemudian data kelulusan kebutuhan guru akan dirilis pada 9 April setelah Rakornas bagi setiap daerah yang mengusulkan formasi tahun 2023. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.